Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggak, Prof, hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya sehat, semuanya juga sehat ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang mendengarkan acara ini, sebab acara ini tidak berarti apa-apa kalau memang tidak ada yang mendengarkan ya. Jadi antara pendengar dan yang menyajikan itu sama-sama butuhnya. Hari ini saya berbicara tentang ayat surat Al-Baqarah 177. Surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, 177. Silakan mendengar untuk membuka surah Al-Baqarah 177. Ya silakan ya itu silakan. Terus sampai ketemu ya. Al-Baqarah 177. Ini ayatnya agak panjang ini, Mbak ya. Iya, Prof. Ini agak panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, judul kajian pagi ini judulnya adalah 517. Nah, gitu. Jadi menjadi orang orang yang hebat imannya melalui 517. 517. 5:17. Ya bacaannya jadi bacanya gitu. 5:17. Ya. 5:17. Nah, ini saya ambil dari ayat ini. Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang supaya kita menjadi orang yang bermutu itu harus kita lakukan 517 itu, 5:17 ya. Begini ya ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Orang baik itu bukan orang yang hanya berpikir tentang ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Aqsa. Gitu. Ya, ini ayat ini bermula dari kan gini, Mbak. Semula Nabi itu kan 17 bulan ya, 17 bulan Nabi itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. 17 bulan. Selama 17 bulan. 17 bulan. Ya. Lalu setelah itu kemudian ganti pindah ke Masjidil Haram sampai sekarang ini. Ke Ka'bah itu ya, Prof? Ya. Nah, waktu itu terjadi penentangan lah gitu oleh orang-orang tertentu. Kenapa enak-enak ke Baitul Maqdis kok pindah ke dari Masjidil Aqsa kok kemana ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kemudian Allah mengatakan sudahlah, jangan ribut soal kiblat. Kiblat itu Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu bukan fisiknya kok yang penting itu hanya penyatuan komando saja. Supaya orang Islam itu satu pandangannya, tidak pecah-pecah lah gitu. Supaya orang itu pandangannya itu hanya untuk mengatur ini kok, hanya untuk mengatur penyatuan arah ya, penyatuan arah
supaya ada satu komando, orang Islam itu satu komando. Jadi dulu seluruh dunia ini orang sholat di manapun ini wajahnya tetap satu titik. Tuh, betapa indahnya kalau dilihat dari atas itu Mbak ya. Masya Allah, kompak secara fisik. Iya, dilihat dari atas itu tuh, bayangkan itu orang sujud itu semuanya ke satu titik itu. Jadi porosnya di situ. Terus di sini dikatakan orang baik itu bukan kok orang yang urusannya itu urusan orang kiblat begitu. Itu hanya satu arah saja, penyatuan arah. Nah, kalau diteruskan juga orang baik itu bukan orang yang sering ke Masjidil Aqsa, bukan orang yang sering ke Masjidil Haram. Paham toh? Jadi ukuran orang baik itu bukan orang yang sering ke Masjidil Aqsa, sering umroh, sering iya, haji itu gitu ya, enggak itu ukurannya, enggak itu ukurannya. Juga bukan orang yang hanya sujud ke Mekah atau waktu itu sujud ke Palestina gitu. Gitu loh. Nah, terus di sini diterangkan. Maka saya terangkan di sini orang baik itu ditandai dengan 5 hal. Di sini diterangkan. Orang baik itu di sini diterangkan 5 hal. Ditandai dengan 5 hal. 5 hal. Terus 5 itu diperinci lagi menjadi 17. 5.17 tadi ya. Ya, jadi kan di ayat ini menjelaskan orang baik itu ditandai dengan 5 hal. Yang 5 hal itu terdiri dari 17 poin. Paham tak Pak? Okay. Oke. Luar biasa, saya membaca ini berkali-kali. Sampai tadi itu setelah subuh sampai berangkat sini nih, baca ini. Saya hitung-hitung sendiri kok unik ayat ini. Unik ayat ini. Setelah saya buatkan bagan-bagan ya. Okay. Oh iya tuh, pohon isi dari pohon yang menggambarkan cabang-cabang dari ayat ini itu ketemu 5 hal, kemudian cabangnya itu 17. Masya Allah. Tuh, 5 17. Lah 5 itu adalah sholat 5 waktu. Betul toh? 5 adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jadi angka ini juga disimbolkan dengan sholat kita yang 5 waktu. Berarti dalam setiap saat itu kita harus memiliki ruh 5 ini, 5 nilai ini. Paham toh Pak? Sholat 5 waktu berarti setiap saat kita harus berpikir 5 kebaikan ini. Tentang sholat ini Prof? Ya, jadi kenapa sholat 5 waktu? Kita diingatkan 5 hal yang membawa kemuliaan orang. Paham toh? Apa 5 itu nanti saya jelaskan. Okay. Lalu jumlah rakaat itu berapa, Mbak? Jumlah rakaat itu sudah pernah menghitung enggak? Coba dihitung saja, coba dihitung. Subuh 17 berapa? Ya Prof? Iya 17. Ya kan? 5.17. Iya, jadi berarti jangan lupa 5 poin tadi. Nanti akan saya sebutkan 5 itu apa. Kemudian 5 itu bercabang dari 17. Sudah kalau ini bisa kita lakukan, ya. Ini dijamin di sini. Ya. Ulaika humul ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kamu termasuk orang as-siddiqin. As-siddiqin itu orang yang kelasnya Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Kelasnya kelas Abu Bakar As-Siddiq. Di sini as-shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang siddiq. Nah, siddiq itu siapa? Tokohnya yang dalam Islam itu adalah nomor 1 adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa ulaika humul muttaqun, dan juga ujung ayat ini berbunyi juga. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak hanya siddiq tapi orang-orang yang takwanya luar biasa. Gitu, ya Mbak ya. Nah, ini sekarang saya akan berbicara tentang 5.17. Ingat, 5 itu adalah 5 nilai ini, 5 kebaikan itu disimbolkan dengan 5 rakaat, ya Mbak ya. Lalu 17-nya itu disimbolkan, 17 nilai ini nanti, kebaikan ini nanti, cabang-cabang dari 5 tadi itu disimbolkan dengan angka 17. Jadi diingat-ingat aja. Kalau ingin menjadi orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq ya, yang dijamin masuk surga itu, maka ini lakukan 5.17. Saya akan menjelaskan 5.17 toh.
Nggih. Oke, jadi 5 itu terdiri dari 1 iman. 1 iman. Iya, catat Mbak. Nggih. Tuh, kalau dari catat lupa ini ya. Iman. Yang kedua kepedulian. 2 kepedulian. Kemudian yang ketiga ibadah. Ibadah nomor 3, nomor 4. Ya, nomor 4 ini apa itu? Ini ya. Menepati janji. Amanah ya, Prof, menepati janji. Amanah, betul. Amanah. Kemudian yang kelima sabar. Yang kelima adalah sabar. Iya. Ini. Jadi yang pertama iman, peduli, ibadah. Tadi apa Mbak istilahnya? Amanah, kemudian sabar. Sabar. Ini makna dari 5 tadi ya, 5 Prof? ini. Coba kita lihat terjemahnya dulu ya Mbak ya. Coba nanti lah 17 itu apa? 17 itu. Itu kan 5 toh? Nggih. Sekarang iman itu meliputi di sini ya. Walakinnal birra man amana billah. 1, iman kepada Allah. Ya. Iman kepada Allah. Jadi nanti ditulis itu, nanti dihitung Mbak, kasih nomor ya. Diberi nomor. Jadi iman itu ada ini 5 Mbak. 1 iman kepada Allah. Iman kepada akhirat, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, dan iman kepada seluruh nabi. Berapa Pak? Ada 5 Prof. 5, oke. Tadi jumlahnya berapa? 17 toh? Oke. Sudah, yang kedua tadi apa Mbak? Kepedulian. Peduli itu di sini ada 1 ya. Memberi harta yang dicintai kepada keluarga terdekat. 1 tuh Mbak itu ya. Ya. Memberi harta yang dicintai kepada keluarga yang terdekat. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Oke. Yang kedua, memberi sedekah yang sama untuk yatim. Sudah? Sampun. Yang ketiga untuk orang miskin. Yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat untuk musafir yang membutuhkan pertolongan. Untuk musafir yang membutuhkan pertolongan. Terus berikutnya berapa? 5. 5 kepada peminta, memberikan harta yang dicintai tadi kepada peminta. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membebaskan perbudakan. Membebaskan perbudakan. Berapa Mbak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Prof? 6 tuh. Berapa? 6 tambah 5 berapa? 11. 11. Terus berikutnya apa? Ibadah toh? Ya toh Mbak? Ibadah Prof. Iya. Ibadah itu sebentar Mbak itu. Ya benar itu. Ibadah yaitu ibadah sholat dan zakat. Ibadah itu sholat dan zakat. Iya. Berarti ini sudah 13 Prof. 13. Ya. Nah, kemudian janji hanya 1 saja, tapi isinya nanti banyak di dalamnya. Sudah Mbak ya, janji 1. Berarti berapa? 14. 14. Kemudian berikutnya sabar di dalam hal ekonomi. Sabar dalam hal ekonomi. Ya, wassabirina fil ba'sa. Kemudian wadharra, sabar untuk menghadapi penyakit. Sabar menghadapi penyakit. Kemudian yang terakhir, sabar dalam perjuangan. Sabar dalam perjuangan. Berapa Mbak? 17. 17. Luar biasa. Insya Allah.
Ini makna dari 17 tadi ya Prof ya. Iya. 5.17. Iya, itu Mbak. Nah, saya jelaskan sekarang. Ya, saya jelaskan semua ini, saya jelaskan, mudah-mudahan waktunya cukup. Amin, ya, Mbak, ya. amin. Mudah-mudahan waktunya cukup. Menarik ini Mbak. Ini. Ya. Jadi jangan lupa kalau ya mungkin tidak bisa saya jelaskan panjang lebar, tidak apa-apa. Ayatnya itu jelas kok. Tidak perlu dijelaskan, itu sudah jelas semua. Sebetulnya itu. Jadi wa ulaika alladzina shadaqu, yaitu orang yang imannya top itu, ya, sekelas Abu Bakar. Melakukan 5.17 Iyalah, ya, itu dilakukan Abu Bakar semua ini. Abu Bakar semua ini. Abu Bakar itu ya memerdekakan budak, iya. Sholatnya Abu Bakar itu sampai orang berangkat ke pasar ya, pulang itu Abu Bakar belum ngangkat sujudnya. Allahu Akbar. Selama itu ya Bro. Ya Abu Bakar. Ya ini. Ya Allah. Lalu imannya Abu Bakar coba kan. Ketika Nabi bercerita, ini saya tadi malam itu dari Makasih ini Abu Bakar ke ini. Kemudian orang-orang mengatakan, wah, orang mengatakan sudah kita keluar dari Islam saja ini. Nabinya sudah mulai gila ini. Gitu. Ya Karena tidak mungkin toh, hanya beberapa jam. Hanya beberapa jam, bukan semalam loh Mbak. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu tidak semalam. Jadi itu istri Nabi itu, istri sebelahnya, kemudian dicari Nabi tidak ada, ya, kemudian datang lagi itu hanya beberapa menit saja. Itu sampai ke ini, kemudian ke Palestina, kemudian Palestina ke atas. Orang banyak yang keluar dari Islam. Terus karena heran itu ya. Ngelindur nih Nabi, ngelindur. Kata Abu Bakar, saya yang percaya Nabi. Pokoknya kalau engkau yang bicara, saya percaya. Karena saya tidak pernah itu tahu Anda bohong itu tidak pernah. Ya toh? Tidak pernah bohong. Bahkan jangankan hal itu ya. Kalau Nabi itu bercerita yang lebih tidak masuk akal lagi, saya percaya. Loh itu loh imannya. Maka ya iman ya, peduli ya. Nabi Abu Bakar itu sampai Umar itu mengatakan, saya ini malu kepada Abu Bakar itu ya. Sayyidina Ali ya malu Abu Bakar. Setiap saya melakukan kebaikan selalu sudah didahului Abu Bakar. Sudah pernah dilakukan Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu kaya. Ya, kemudian ibadahnya seperti itu, kemudian kesabarannya. Sabar dalam menghadapi perjuangannya. Siapa yang mengantarkan Nabi di gua itu? Ya, yang mendampingi Nabi. Lah ini kalau ingin jadi orang yang sekelas Abu Bakar dan dicatat sebagai orang yang bertakwa, ingat 5.17 tadi. 5.17. Satu, imannya hebat, kemudian kepeduliannya luar biasa, ibadahnya khusyuk, kemudian dia memegang janji amanah, ya, kemudian sabarnya luar biasa. Sabar dalam 3 hal tadi itu. Ekonomi, penyakit, iya, sabar menghadapi ekonomi. Nah, siapa sekarang tidak punya cobaan ekonomi, Mbak? Dirasakan banyak orang. Iya toh? Iya, Prof. Sekarang siapa yang tidak punya persoalan dengan ekonomi? Ya ada juga yang sekarang itu crazy rich, itu ada yang crazy rich. Orang kaya-kaya yang gila itu kan. Karena kayanya itu karena dengan cara yang tidak benar. Terus menggunakannya itu dengan cara yang tidak benar juga gitu. Untuk apa dia itu beli mobil sekian banyak, itu untuk apa? Mbak ya dipikir toh bahwa di sana ada orang belum makan. Padahal di dalam kata Ibnu Hazm itu, kalau ada orang tidak makan ya, di dalam satu kampung itu, ya, maka seluruh orang kampung itu berdosa. Ditanggung orang satu kampung, iya, Prof? itu ditanggung, itu dosa. Bahkan itu harus kena denda. Itu nih Prof, ya, itu ujian ya, untuk harus peduli tadi ya Prof. Iya, janji, kemudian sabar perjuangan, aduh luar biasa itu. Jadi ada juga orang yang crazy rich itu, ya cara memperolehnya ternyata dia menggunakan apa itu bisnis bodong, bisnis yang enggak menipu, iya toh, menipu orang sekian banyak dirugikan.
korupsi umpamanya gitu. Terus beli sepatu yang harganya itu 400 juta, kemudian jam 1 miliar gitu. Untuk apa sih sebenarnya itu apa itu? Kesenangan dunia, Prof. Iya. Ya enggak apa-apa, tapi jangan keterlaluan lah gitu. Diimbangi dengan usaha-usaha yang apa itu kepedulian. Nah itu Abu Bakar. Nah, di sini ditulis ulaikal ladzina shadaqu, yaitu orang yang cocok antara apa yang ada dalam hatinya, cocok dengan yang diucapkan, cocok dengan yang dilakukan. Maka di sini dikatakan, kamu jangan nganggep ya kamu itu menghadap ke barat, ke Ka'bah, kemudian itu sudah selesai itu urusanmu. Kebaikan itu sudah dapat itu belum gitu. Apa kamu anggap cukup kamu itu hanya haji, umroh, kemudian ziarah ke Makkah, kemudian ke mana? Masjidil Aqsa. Terus apa itu yang dianggap baik? Allah mengatakan bukan. Orang baik itu yang bisa melakukan 5-17 tadi itu. 5 poin besar kemudian di breakdown, dipecah-pecah lagi menjadi 17. Berarti bukan jaminan orang yang umroh habis haji gitu, Prof, ya, dibilang pasti jadi baik. Oh enggak ya, itu juga baik. Siapa yang bilang enggak baik? Ya. Tetapi itu bukan ukuran utama. Bukan ukuran utama. Ukuran utama ya 5.17. Paham tuh Mbak itu? Iya, Prof. Nah, 17 tadi, coba yang 17 tadi apa saja Mbak? Dihitung. 17 itu iman kepada Allah. Iman percaya pada Allah. Satu. Akhirat yang kedua. Yang kedua iman pada akhirat. Yang ketiga. Ya orang akhirat itu ngerti bahwa iman pada akhirat itu mesti orang itu tidak berani macam-macam, Mbak. Karena setiap kata itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap uang yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap ilmu yang diperoleh itu harus dipertanggungjawabkan pada Allah. Ini ilmu ini menyesatkan atau tidak, sudah dibagikan orang apa enggak? Kan enggak boleh nyimpen ilmu. Tuh, ilmu kok dipakai sendiri. Ilmu itu dititipkan Allah kepada Anda itu ya supaya ilmu itu dibagikan. Nah, kalau ilmu itu tidak dibagikan berarti perkembangan ilmu mandek kepada seseorang, Bapak. Ya, toh. Terus apalagi, Mbak? Iman kepada malaikat. Wah, malaikat. Iman pada malaikat itu kan seneng, Bapak. Wong sekarang dia kecelakaan. Ya, diselamatkan Allah dari kecelakaan. Itu kan karena percaya bahwa Allah itu mengutus malaikat yang khusus mendampingi supaya tidak kecelakaan. Berarti kalau dia berdoa kan didampingi malaikat. Lalu malaikat mencatat, tuh, ya baik, jadi orang baik, Mbak. Ya baik, ya optimis. Ya baik, ya optimis. Kemudian takut pada dosa, toh, Mbak. Oh, malaikat itu bawa kamera loh. CCTV ya, Prof. Loh, ya, toh, dia bawa kamera. Coba bayangkan kita. Kalau Anda itu, naudzubillah ya, naudzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. Anda mencuri itu kan dipotret. Anda maaf saja itu, Anda berzina pun itu kan ada dipotret, direkam. Gimana nanti kalau itu menjelang kematian itu diputar kembali? Ya Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita. Bagi yang sudah pernah melakukan, tobat supaya film itu dihapus. Nggak dipertontonkan lagi nanti menjelang kematian. Toh? Terus apalagi Mbak, malaikat ya. Iman kepada Al-Quran. Al-Quran. Iman pada Al-Quran itu berarti iman pada seluruh kitab. Karena Quran itu adalah penghulu. Quran itu adalah kitab yang menjadi pembenar dari seluruh kitab-kitab sebelumnya. Gitu kan. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu disarikan di sini. Apalagi? Kemudian iman kepada Nabi. Kepada Nabi. Nabi-nabi itu, Mbak. Tidak satu. Terus? Nabi-nabi ya, Prof. Terus? Kemudian peduli. Nomor berapa itu, Mbak? Nomor 6. Nomor 6. Peduli dengan memberi harta yang dicintai kepada keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Jangan lupa itu paman, saudara kandung, adik kandung, orang tua kandung, orang tua, kan gitu toh, mertua. Itu terus. Yang ketujuh, sedekah untuk yatim ya, Prof. Yatim. Yang kedelapan untuk orang miskin. Kemudian untuk yang ke-9 untuk musafir yang membutuhkan pertolongan. Itu kasihan itu yang
di masjid, tunggu kenapa kok enggak pulang Bapak? Ini enggak punya uang Pak. Dia enggak minta, enggak. Terus apa lagi? Kemudian sedekah kepada para peminta. Peminta tapi orang peminta yang memang betul-betul ini, bukan peminta sebagai profesi. Bukan, beda ya Prof ya? Iyalah, kalau sebagai profesi itu kan haram. Okay. Tuh. Oh dia mengemis, tapi dia ternyata setiap itu bisa beli motor, sepeda, rumah. Terus apa lagi? Membebaskan budak, nomor 11 ya. 11. Kemudian ibadahnya sholat, zakat. Ya, terus janji. Ya, mulai janji tak amanah nomor 14 nggih. Yang ke-15 itu sabar ekonomi. Sabar terhadap penyakit dan juga sabar kepada perjuangan. 17 loh. Ingat itu ya. Itu ukuran yang baik. Ukuran jadi orang baik ya itu. Ya gitu. Prof. Jadi 5:17 itu kan menyangkut tauhid, akhlak. Iya tuh sudah komplit. Iman, akhlak, iman Islam ihsan itu di sini. Nah ini makanya saya sebutkan. Iya, apa ini yang disebut dengan iman Islam ihsan? Iya betul ya, imannya jelas tadi, kemudian Islamnya tadi ibadah, kemudian ihsannya tadi ya berlaku ini apa itu peduli sosial tadi. Masya Allah. Jadi ayat ini senang saya belum hafal ayat ini. Nanti saya hafal. Padat sekali isinya. Nah, isinya padat. 5:17. Padat bermakna. Ya itulah yang menjadikan cara supaya kita menjadi as-siddiq. Jadi ternyata ini ada potret Abu Bakar. Gimana cara nirunya? Loh Al-Quran sudah menyuruh ini. Sudah menyuruh 5:17. Jadi ingat, kita itu hidup setiap hari mesti ada 5:17. Ya toh? Ingat bahwa 5 waktu itu menunjukkan ada 5 nilai besar, kemuliaan besar. 17 rakaat itu 5 waktu itu 5 nilai itu harus melahirkan 17 kemuliaan. Tadi itu cara-cara menjadi mulia. Mansaro ala darbi wasola. Kata pepatah itu mansaro ala darbi wasola. Siapa yang berjalan pada jalan yang tepat, dia akan sampai. Dia ingin menuju kemana? Menuju as-siddiq. Ya lakukan yang sudah jalannya benar ini. Lah Anda mau ke Magetan, kemudian jurusannya Pamekasan, ini kan tidak benar. Mansaro ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di atas, siapa yang melalui jalan yang benar, dia akan sampai. Mansaro ala darbi wasola. Saya kira begitu. Jadi sholat itu kemudian menuntun kita menuju orang yang siddiqin dan takwa tadi Bang. Betul. Masya Allah. Ini filosofi sholat 5:17, 5 rakaat 17, 5 waktu 17 rakaat. Betul. Masya Allah. Melatih melakukan 5:17 ini kan tidak bisa. Belum ada Mas Willy buku yang kayak gini enggak ada. Saya baru dengar. Enggak ada ini. Enggak ada. Iya. Sejauh yang saya tahu enggak ada. Belum. Rangkumannya jadi 5:17 ya orang. Enggak ada. Subhanallah. Ya. Ini hasil renungan wallahu a'lam, benar tidak wallahu a'lam. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah itu pasti dari Ali sendiri. Masya Allah. Tapi artinya madu, apa namanya, secara logika juga bisa. Ya logika kita, tapi gak mesti bener menurut Gusti Allah toh. Bisa saja Allah mengatakan gak ngono mi maksudku mi, gak ngono li maksudku li, gitu gimana? Ya wallahu a'lam. Kan saya ingin menjelaskan Quran ini yang semudah mungkin. Semudah mungkin. Kalau ini tidak dibuatkan poin yang dibuat pohon pemikiran. Ada bagan-bagan ya. Nah, syajaratul ma'arif itu jadi gambar ini. Oh ini pohonnya itu ini, kemudian cabangnya itu ini, rantingnya ini. Jadi lebih mudah dipahami Prof ini. Insya Allah bisa berbuah lah. Gitu. Bisa berbuah. Masya Allah. Ya saya kira itu aja. Kemudian nanti kita dialog ya. Sebelum nanti dilanjutkan interaksi dengan Dulur Al-Victor, kata mutiara hari ini Prof. Tadi itu sudah saya mansaro ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di atas apa itu melampaui jalan yang benar, dia akan sampai. Jadi dia kalau ingin lulus ya harus melalui pintu ini toh. Itu. Sesuai jalurnya ya Prof. Harus melalui pintu ini. Ya, kalau mau yang lain toh. Ya. Kata mutiara yang lain. Boleh. Nah, ini. Sebentar Bang.
jalan seperti itu. Kalau kita ada ukuran jalan cepat dan tidak ada jalan tol jalan biasa. Kalau pendakian kepada seperti mencapai ke apa namanya keagamaan begitu, adakah jalan tol? Loh ada tuh, itu kan Islam itu ngatur kapan jalan cepat, kapan jalan biasa, ada itu. Itu. Makanya itu ada sa'i itu. Tuh, sa'i itu menunjukkan, ya ini alhamdulillah lah ini sudah mulai umroh ya. Alhamdulillah ya, dibuka. Sudah mulai longgar lah. Nanti berarti kita sudah nggak bisa ngadakan PTSB nih Mas Ilmi. Kita bisa ngadakan training ini, training salat. Segera. Iya gitu, segera terserah Mas Ilmi tadi merancang kapan tuh. Mau Insya Allah tanggal 20 dah, Bro. Iya terserah lah, mau 22 boleh, puasa boleh, terserah karena ini sudah numpuk sekian banyak. Ini sudah, ya, makanya itu waktu sa'i itu Mas Ilmi ya, itu kan ada toh, kapan berjalan, kapan lari. Kapan berjalan, kapan lari. Gitu? Lah kapan lari itu? Istighfar itu harus lari. Loh iya toh, wasari'u. Wasari'u ila maghfirati. Harus lari. Kalau mau bertobat itu jangan berjalan, itu harus lari, wasari'u dan cepat-cepat. Segera ya. Ila maghfirati min rabbikum. Itu. Ya itu kan tol sudah. Iya, ya. Ada gini. Lari-lari kecil. Ya, itu. Insyaallah. Jadi sa'i itu simbol bahwa dalam hidup ini juga harus kapan harus berjalan, kapan harus berlari. Gitu. Kalau kita mau sudah ketinggalan bis kok masih jalan biasa, itu kan enggak cocok sama Silvi. Ya. Kan gitu. Harus lari. Enggak harus lari. Iya. Baik, luar biasa, Prof. Ya, jangan lupa jangan di orang hebat, ya, lakukan 5-17. 5-17. Berdasarkan surat Al-Baqarah 177. Ya. 177. Iya, baik. Ada 1, ada 7 juga. 17 tambah 7 tuh Mas Hilmi. Iya, gak nyambung sekali. 17 tambah 7 tuh. Saya tadi di jalan dulu kok, ya enggak, artinya gini, Profesor kok sebegitunya mengotak-ngatik gitu, menemukan sesuatu. Ya, sebetulnya tidak mengotak-atik Mas Hilmi, ini ayatnya ada. Ini ada. Kalau mengotak-atik itu berarti saya ngarang. Loh, saya enggak ngarang kok. Lagi. Saya hanya mensistematisir, itu ya, bahasanya, gitu, membuat sistematika untuk ini. Karena Quran itu kan disebut tuh, Quran itu gampang. Quran itu gampang. Bagaimana cara gampangnya? Ya membuat cara-cara seperti ini. Mensistematik. Sekarang ke WA dulu, Pak. Ke WA dari Bu Eva Krukah. Assalamualaikum Mbak Elvina Mas Hilmi Prof. Waalaikumsalam. Barakallah ilmunya Profesor Ali, semoga Allah memberikan kesehatan, kebaikan kepada Prof. Ali, Mbak Elvina dan Mas Hilmi. Oh, ini hanya pesan doa dari Bu Eva. Saya kadang-kadang ya mikir Mas Hilmi, saya kok masih hidup ya gitu. Ya padahal itu penyakit ya banyak, tapi ya karena doanya orang-orang kayak gini nih. Masya Allah. Ada juga yang saya itu didatangi orang, saya itu setiap bulan khatam Quran khusus untuk jenengan loh Pak. Wih, sama khatam loh. Masya Allah. Saya pikir-pikir tuh, saya ini kok ya masih hidup ya, padahal penyakit begitu banyak, tapi kok saya masih hidup. Saya pikir-pikir ya itu doanya orang kayak gini-gini. Masya Allah. Penting sekali doa. Iya, yang banyak yang teman-teman begitu. Ada juga yang saya setiap sholat sujud mesti ingat jenengan, karena saya sholat di sujudnya karena jenengan. Ya, ini dia. Iya. Mereka sujud lama karena diajari oleh jenengan ya. Nah, ganti saya juga gitu. Saya juga mana yang ya saya doakan lah seluruh yang jangan satupun orang yang melakukan kebaikan untuk saya ini tidak engkau balas dengan balasan yang lebih dari itu. Nah, saya kemarin itu juga khutbah di Masjid Ampel Surabaya. Masjid Ampel, Sunan Ampel, Masjid Agung. Saya pulang itu diberi uang setiap orang itu ada yang beri 100 ya, ada yang 50, ada yang 2.000, ada yang 10.000, uang sampai numpuk sekian banyak. Itu. Lalu saya suruh menghitung istri saya, kemudian saya katakan, ya ini enggak mungkin lah saya pakai, enggak mungkin. Wong ini orang yang tidak mesti lebih kaya dari saya. Allah. Gitu. Ya silakan nanti diberikan untuk anak-anak yang sekolah yang apa. Gitu.
Ini tanda. Iya, kemudian saya doakan, ya Allah saya tidak tahu namanya. Itu jadikan orang-orang yang ini, melalui saya ini kemudian Engkau muliakan. Amin. Ada yang jamnya itu dilepas Mas Kirmi, jamnya itu dilepas. Untuk diberikan saya jam. Masya Allah. Apa itu citizen apa itu kuning putih kuning itu. Ya, saya beritahu saja. Ya saya anggap bukan saya sasarannya. Saya hanya diminta untuk melewatkan. Karena ya itu melalui tangan saya itu jadi melalui tangan saya gitu saja supaya gitu saja. Saya kok teringat ngapunten ayah saya dulu gini bercita-cita kalau ketemu Mbah Ut. Iya betul. Akan memberikan sesuatu kepada beliau. Berarti mereka yang memberikan itu pasti ada sebuah rencana, cita-cita. Nanti saya kalau ketemu profesor, saya gini kan. Iya, bisa saja begitu. Dia tahu toh. Jadi dia tahu. Dia melewatkan saja. Masya Allah. Ya saya ini kan ya, yang saya lihat itu kan tidak lebih kaya dari saya. Oh, saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya gaji tetap. Ya. Saya bisa makan. Yang memberi saya itu saya lihat itu bukan orang-orang yang penampilannya lah, wallahu a'lam. Jangan-jangan dia lebih kaya dari saya, enggak tahu. Tapi ya sudahlah itu saya ini untuk anak-anak yang kesulitan SPP aja. Enggak betul. Ini yang namanya tabarruk itu, Prof. Wallahu a'lam. Ya sudahlah. Sudah Mas Ilmi silakan. Misalkan yang ingin telepon Dulur El Victor yang ingin interaksi langsung dengan Profesor Ali di 081 234939390. Ini belum ada pertanyaan yang masuk kembali. Oh, kenapa ya? Enggak apa-apa kalau ada pertanyaan kita ngobrol lah itu. Enggak apa-apa. Jaringannya. Mungkin jaringan. Ya, sepertinya ini jaringan bisa jadi, Prof. Orang baik masih orang yang harus bertanya. Hari ini Prof nanti sekarang dia ini enggak bertanya karena sibuk mau mengamalkan yang 517. Oh, merenungkan Prof, merenungkan 517. 517. Karena melakukan ini juga nggak mudah, Prof. Ya ini 517. Ini saya pagi hari sebelum berangkat ke sini saya diberi pentol itu loh, satu tas kresek. Satu tas kresek, Prof? Iya itu. Ini yang membawa itu yang di sebelah sini. Katanya itu dibagi-bagi, ya sudah itu, dibagi-bagi. Katanya Jumat berkah. Masya Allah. Prof ada telepon nih. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sinten iki? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat beli, Prof? Sangat sehat. Ya, alhamdulillah. Bus. Kalau badai tangklet niku, Prof, masalah sholat niku lho. Nggih. Kan kalau ditinggal suami saya meninggal, terus yang wajib mengkodok sholat selama 5 hari itu siapa? Apakah suami? Apakah istri atau anaknya? Okay. Iya ya. Ampun. Ya terima kasih. Menurut saya kalau saya tidak tahu ya nanti tanya Pak Yai Nafis ya itu ahlinya di bidang itu ya. Kalau bagi saya sih yang suruh mengganti keluarganya itu puasa. Puasa ya. Puasa. Kalau sholat ya sudah harus dimintakan ampun pada Allah. Itu. Kemudian infak yang banyak atas nama itu. Ya. Itu sajalah. Jangan susah. Gitu. Nanti kan suami ibu yang di kuburan kan sudah matur ke Gusti Allah toh. Wahai Allah, saya ini bersaksi bahwa istri saya itu istri yang baik. Toh gitu toh. Kemudian nanti didoakan oleh yang hidup ini. Kemudian Allah mengatakan, iya baik istrimu itu baik dan itu kan karena jasamu juga. Maka dapat aliran pahala. Kemudian Allah juga coba istrimu itu kamu didik yang bagus, sekarang sedekah toh. Nah, gitu. Jadi sudah itu lewat cara-cara doanya ibu itu. Ya. Kemudian ibu berdoa ampunilah, kemudian Allah mengatakannya karena yang doa itu adalah istrimu. Nah ini itu tuh. Ya sudah saya maafkan seluruh dosamu. Ya.
Prof? Ya. Waktunya. Iya, kita berdoa mudah-mudahan seluruh yang kita bicarakan ini bisa kita jalankan. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Amin. Wahai Allah, jadikan kami, keluarga kami, dan seluruh yang mendengarkan acara ini bisa menjalankan seluruh kebaikan. Amin. Baik kebaikan yang sudah kami ketahui ataupun belum kami ketahui. Amin Allah. Baik kebaikan yang sudah kami jalankan atau kebaikan yang belum kami jalankan. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Jauhkan kami dari hal yang tidak baik, yang pernah kami kerjakan ataupun yang belum kami kerjakan, yang sekarang atau yang akan datang. Amin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wahai Allah, jadikan kami ini semakin hari semakin dekat kepada surga. Amin ya Allah. Melalui cara bicara kami. Amin ya Allah. Melalui ibadah kami, dan juga melalui hubungan kami dengan seluruh manusia dan Amin alam ya Allah. semesta Amin ini. Allah. Wa na'udzubika minan nar, ya Allah, jauhkan kami dari neraka dan jadikan kami setiap hari semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari neraka. Amin Allah. Melalui Amin. tutur kata kami, melalui perbuatan kami. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Berikan kami semua kebaikan yang pernah diminta oleh nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuk. Jauhkan kami dari semua kejelekan yang para nabi dan khususnya Nabi Muhammad selalu meminta untuk dijauhkannya. Amin. Wa anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Hidup kami ini selalu bergantung pada takdir-Mu. Kami hanya memohon, berikan takdir untuk kami itu adalah takdir yang terbaik untuk masa depan dunia dan akhirat. Amin Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.